kita minta dari bulan ini nih Rejab, terus bulan Sya'ban, Ramadan pada sehat semuanya. Amin. Kantornya pada jeli semuanya. Amin. Isinya pada deal semuanya. Amin. Lebaran jadi berkah. Berkah punya duit, jarang-jarang. Jodoh. Ini forum edit dengan 161. dengan cahaya Jubaidah menerangi setiap rumah kita. Amin. Karena ini rumahnya Bang Ali, Amin. Agus diterangin supaya kelihatan. Yang salah kelihatan, yang benar kelihatan. Amin ya Allah. Kalau ada yang kagak tapi benar dibilangin jangan marah. Kemarin Ali Agus di lehernya ada merah-merah, ada kayak telunjuk. Merah. Saya bilang itu kasih ibu aja, kasih ibu Linda. Dikata laki-laki maharam Pak Ustadz pakai emas yang merah-merah. Tahu dia itu nggak mau dipakai, tahu itu bukan emas, emas-emasan. Yang pakai emas sama perempuan. Berarti ini keluarga udah mulai cilik of good beautiful. Dari keluarga yang diberkahi oleh Allah, tahu ilmunya. Cuman ada yang kudu dikritis habis-habisan ini. Ini kalau melihat patung-patung begini malaikat lari takut. Buru-buru malaikat taruh isi kita. Ini kudu dipidain ini. Jadi namanya ngebawain duit ke malaikat kabur. Ganti sama apa namanya kaligrafi kalau bisa. Tapi haram sih kagak. Ini ngejagain malaikat. Video nggak masuk. Di lingkungan kita ini dan juga ini tadi lagam Bati Yatim, lagam bulan Ramadan besok lagamnya. Besok di rumahnya itu dibaca lagamnya begitu udah enak berpuasa, nikmatin kalau masih puasa bari Bati Yatim lagamnya kayak tadi. Jadi banyak ahli-ahli terbentuk di sini. Saya belum tahu ada di Bati Yatim bagus lagamnya. Ada lagam yang bagusnya dibaca dalam kuburan, baca dalam kuburan. Dan cuma bukan di kuburan, cuma di masjid bacanya. Lagam begitu biar kedengeran. Itu menghiasi indahnya bulan Ramadan. Lagam begitu. Kemudian karena ini program yang menyeluruh dalam rangka kita membangun karakter tiap individu kita memimpin rumah tangga. Cuma rumah tangga itu adalah institusi yang pertama dikenalkan sama anak kita. Dipimpin oleh dua guru besar. Pertama suami, kedua istri. Makanya kalau bisa tadi kayak tadi suaminya, istrinya ada lagi memimpin rumah tangga itu. Jangan dipimpin sama yang dahulu. Mesti cerdas dan berkualitas. Ini rasanya ini hampir ada semuanya, cuman belum dikasih kesempatan aja. Besok kita pagi baca Yasin. Besok kita ganti baca Yasin. Iya, ini banyak yang nggak tahu ada tulisannya. Jadi rumah tangga kita ini betul-betul harus dipimpin oleh dua guru besar tadi. Institusi pertama rumah tangga dikenalkan kepada anak kita. Kedua, institusi berikutnya sekolah formal. Ini yang MI atau SD dan seterusnya. Itu institusi juga, cuma formal itu. Ini terdaftar di pemerintahan. Ketiganya institusi di lingkungan kayak begini nih. Anak kecil kita dikenalkan supaya nanti dia bisa menghadapi institusi lingkungan yang terbaik. Jangan ngumpul-ngumpul sama yang tidak baik. Kalau ngumpul sama yang baik, bayangkan kardus yang harganya Rp2.000 sekilo, kalau udah ngumpul sama ayat-ayat suci jadi mahal. Naruhnya aja di atas.
Kalau Quran leganya lu baca harus suci, kardus dalam. Kalau dia udah gabung sama yang baik-baik, sama wahyu ilahi, sama kalam ilahi. Makanya kita ada kata yang nggak bisa apa, belum siap untuk disuruh baca Yasin dan lain-lainnya nggak bisa semuanya ngumpul ambil yang bisa. Jadi mahal juga, walaupun kita nggak bisa apa-apa. Di sini banyak yang bisa baca Yasin, yang bisa narik suara baca selawat, mengimat misalnya dan lain-lain. Dan itu jadi mahal semuanya. Nah itu dicatat itu. Kita nggak boleh menyendiri. Nggak boleh menyendiri. Kalau udah nggak bisa apa-apa dan kita jadi orang termurah, nggak ada harganya di depan Allah, kesian. Mau pulang kemana nanti? Allah nggak kenal. Tapi kalau kita gabung sama-sama saudara kita yang memiliki keahlian, walaupun beberapa, ikut kita gabung sama yang baik-baik, sama yang soleh-soleh, yang kita sering sebut generasi solehin, generasi cerdas, generasi berkualitas. Jadi begitu kita, walaupun kita istilahnya jangan dulu dikatakan segombang-segombang. Dan dilihat dari segi apa aja nggak ada, atau pendidikannya nggak ada. Tapi kalau ngumpul ini kita ikut bersama-sama, bagaikan rambutan. Kalau jadi ikat nih, batangnya jadi laku batangnya. Coba kalau batangnya dipisahin tuh, jadi sampah. Tapi kalau disambung sama rambutannya jadi duit kalau dijual. Nah ini contoh yang sangat ideal, yang sangat rasional. Contoh-contoh begini, ini ngaji dua, yang begini ngaji dua. Yang terakhir ngaji kita nggak usah banyak-banyak, nanti kecepatan pinter. Banyak-banyak. Yang penting karena kita ini menjelang Ramadan. Udah nyalo. Menjelang Nyalo per hektar. Kita ini berdoa di Ubaidah. Dimanapun kita berada, berdoa bukan hanya baca amin amin atau baca doa yang biasa, tapi kita berdoa itu adalah mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita dimanapun kita berada, di jalanan, bersyukur di jalanan. Bagaimana tekniknya bersyukur di jalanan? Jangan ngebut, nanti nggak sampai bulan puasa. Tuhan belum siap untuk menerima kita. Kalau kita, iya, itu bersyukur dalam perjalanan. Jangan nyalin. Tadi doa nggak ada artinya kalau kita nggak amalkan. Cara amalkan kita harus berguna, bermanfaat dimanapun kita berada. Yaitulah jangan nyalin, jangan ngebut, tapi lagi di masjid. Nah itu cara teknik berdoa atau bersyukur. Bersyukur yang paling penting kita ini, pendahulu kita harus kita lihat juga. Dia memperjuangkan bangsa kita ini, negara kita ini yang berada di tangan penjajah waktu dulu, habis-habisan sampai nyawanya habis buat membelai kemerdekaan negara kita dan bangsa kita. Syukuri. Bagaimana kita syukurinya, tekniknya, caranya supaya kita itu dapat keberkahan sesuai dengan program Ubaidah, berkah dan indah. Kita harus siap membangun karakter bangsa kita, lingkungan kita, rumah tangga kita. Karakter itu cara kita kepribadian harus kita bangun. Kali kalau mau bangun kayak Habibie, kita nggak ada ilmu sepertinya seperti Habibie. Ilmu yang ada pada kita sebetulnya ada sangat kuat untuk membangun kepribadian. Asal mau aja, masing-masing punya, masing-masing tahu, orang punya akal sehat untuk melihat ini yang baik karakternya, ini yang tidak baik karakternya. Nah itu yang harus kita amalkan, baru syukur kita itu akan mendapat imbalan, mendapat
balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan yang disebut keberkahan, berkah melimpah dunia dan akhirat. Amin. Nah, kita tutup dengan doa. Semoga doa kita banyak banget baik doa yang tadi dan doa kita. Aminnya biar benar. Tangan ini ya. Jangan diturunin tangan sama doa. Amin. بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا سروريات من جميع الخيرات. آمين آمين. قريب مجيب دعوة ويقضي الحاجات. آمين. ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا ربنا كما ربنا صغيرا. آمين. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا ووفقنا إلى صراط المستقيم ونجنا من كل الظالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية. آمين. آمين آمين. آمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وجعلنا بالتقوى وجملنا بالصحة والعافية. آمين. وجعلنا بالصحة والعافية. اللهم لا تدع ذنبا إلى غفرته ولا دينا إلى أديته ولا هما إلى فرجته ولا عيبا إلى سترته آمين آمين. ولا مريضا إلى شفيته ولا حاجة إلى قضيته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا بالأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وادخلنا جنة مع الأبرار. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.